Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kehidupan yang kian cepat dan kian instan, kesabaran rasanya sesuatu yang begitu jarang kita temui dalam waktu-waktu ini. Karena diburu waktu, karena tuntutan hidup, kita harus bergerak dengan cepat. Sehingga tanpa kita sadari seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak sabaran. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai pasangan, baik kita sebagai pelaku-pelaku usaha atau pelaku bisnis. Bahkan di gereja sekalipun seringkali ketidaksabaran itu mewarnai. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar seperti petani yang sabar menanti tuaian. Pekerjaan petani jelas bukan pekerjaan instan Bapak Ibu. Untuk mendapatkan hasil panen, dia harus pertama-tama menggemburkan tanah, menabur benih, kemudian menunggu benih itu tumbuh setahap demi setahap hingga berbunga, hingga menghasilkan sesuatu, berbuah. Nah, ketika berbuah pun tidak bisa langsung dipanen, harus menunggu sampai buah itu benar-benar siap untuk dipanen. Nah, kita lihat ini gambaran pekerjaan petani yang penuh kesabaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab kata kesabaran yang sering digunakan adalah kata hupomone yang menggambarkan suatu tanaman yang hidup dalam situasi yang sulit dan gersang. Jika diaplikasikan dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, bersabar itu berarti bertahan di dalam masa-masa dan keadaan yang sulit, yang berat, yang menekan. Indahnya adalah kita yang adalah anak-anak Tuhan tidak sendirian dalam upaya bersabar ini. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita selalu menopang kita, memampukan kita. Terlebih lagi dalam keadaan yang sulit dan pahit terutama. Tuhan mereka-rekakan semua yang pahit, semua yang sulit itu bahkan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi kita menjadi makin tough, makin kuat, makin bertumbuh dalam iman, berakar di dalam Tuhan, bergantung penuh. Bahkan karakter-karakter kita juga dibentuk di dalam perkara atau kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali memang kita dalam hidup ini menghadapi tantangan, hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyesakkan dalam berbagai hal. Bahkan hal-hal yang menjengkelkan, melelahkan secara emosi, melelahkan secara fisik, pikiran kita jadi penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus bersabar menghadapi segala sesuatu. Untuk menjadi sabar pun Bapak Ibu itu juga bukan proses yang instan. Untuk terus bisa bersabar, pasti dalam perjalanannya ada jatuh bangunnya. Kita juga diajar Bapak Ibu untuk bersabar pada diri sendiri terhadap perkembangan-perkembangan kita. Untuk menjadi seorang yang bersabar memang tidak cepat jalannya. Nah, jangankan kita Bapak Ibu, tokoh-tokoh dalam Alkitab pun, orang-orang besar yang dipakai Tuhan pun juga berjibaku, bergumul dalam kesabaran. Mereka juga jatuh bangun. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan juga dalam kesabaran. Sebut saja Musa, memimpin bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, yang hati mereka sudah pahit selama ratusan tahun dalam perbudakan. Turun-temurun hidup dalam penderitaan, tentu saja mendidik bangsa Israel ini hal yang tidak mudah. Untuk berserah dan bergantung kepada Tuhan tidak mudah. Ada kalanya Musa menjadi marah dan frustasi. Bahkan pernah satu kali kita lihat bagaimana dia mengabaikan perintah Tuhan dalam kemarahannya.
Contoh lainnya dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Marta, seorang yang melayani Tuhan pun ternyata bisa menjadi tidak sabaran. Dia gusar ketika melihat banyak hal yang terjadi tidak seperti yang dia harapkan. Tetapi kita tahu bagaimana Tuhan justru pada akhirnya menegur Marta ketika Marta ingin Maria mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Nah Bapak Ibu, di dalam segala hal, dalam banyak hal, seringkali kita tidak menjadi sabaran. Bahkan dalam pelayanan sekalipun. Ketidaksabaran seringkali membawa kita melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri. Ketidaksabaran merusak kesehatan kita karena ketegangan syaraf-syaraf. Dan yang paling parah Bapak Ibu Saudara, ketidaksabaran seringkali merusakkan relasi-relasi. Relasi suami dengan istri, relasi orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, majikan dengan pegawai atau dengan pembantu, rekan kerja dengan partnernya, pimpinan dengan stafnya, dan berbagai macam. Bapak Ibu, jika kita mulai tidak sabar, ingatlah kesabaran Tuhan sendiri kepada kita. Tuhan itu panjang sabarnya. Ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, Dia setia menanti, Dia bersabar. Ketika kita mulai gak nurut pimpinannya, Dia dengan sabar menegur kita, membimbing kita. Hal yang indah adalah Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Dia juga sabar menanti kita untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan kita kelak di rumahnya yang sudah disediakannya bagi kita semua. Jalan menuju ke sana pun sudah Dia sediakan melalui anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Allah, meneladani Kristus dalam kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.